Pemirsa, kembali dalam program Idul Adha di Tanah Suci dan kita akan memantau kembali bagaimana situasi terkini di Arab Saudi jelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang akan berlangsung hari ini di Arab Saudi. Dan saya juga sudah bersama dengan Abdul Hayy Al-Katani, Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah siap Bapak besok Idul Adha? Insya Allah. Sudah siap berlebaran ya Pak ya. Dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Bapak Abdul Hayy, kita akan memantau terlebih dahulu dan bagaimana persiapan Lebaran atau Idul Adha di Madinah. Sudah ada di sana WNI di Madinah, Bapak Muhammad Umar. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Umar, saat ini di sana apa yang sedang berlangsung di sana? Apakah sudah mulai persiapan untuk melaksanakan sholat Idul Adha? Alhamdulillah, perkenalkan saya Umar dari Jabal Uhud, Madinah Al-Munawwaroh. Di sini jam 05.28 sedang persiapan sholat Idul Adha. Ini lokasinya. Jadi nanti bisa live secara sholatnya. Iya Pak Umar. Pada pukul berapa rencananya sholat Idul Adha ini akan dimulai di sana Pak Umar, dan apakah seluruh warga di Madinah ini sholat di tempat yang sama atau mungkin ada sejumlah tempat pelaksanaan sholat Idul Adha seperti di Indonesia juga mungkin? Kebetulan ada dua tempat besar di sini, di Masjid Syuhada sama di Masjid Nabawi. Nanti sholatnya akan dilakukan di jam 06.00 waktu Madinah. Baik Pak Umar, kita ingin tahu apakah pelaksanaan Idul Adha di sana sama dengan yang di Indonesia? Kalau di Indonesia kan pada saat Idul Adha kita juga mempersiapkan kurban. Bagaimana dengan di sana? Apakah sama dengan yang kita lakukan di Indonesia, Pak Umar? Alhamdulillah semuanya sama, nggak ada bedanya. Cuman mungkin Saudi Arabia agak lebih cepat sholat Idnya hari ini. Kemungkinan Indonesia besok. Jadi untuk kebiasaan kayak nyembelih kurban itu sama. Semuanya dilakukan sama orang-orang Arab di sini dan juga orang Indonesia yang berkurban. Baik. Baik Pak Umar, berarti setelah lepas sholat Idul Adha ini nantinya juga akan ada silaturahmi begitu Pak antar masyarakat di sana begitu, dan juga mempersiapkan pemotongan hewan kurban? Untuk orang nanti setelah sholat Id akan ada silaturahmi sesama tetangga, cuman khusus orang Arab. Kalau Indonesia juga ada perkumpulan tersendiri, biasanya ngumpul-ngumpul di restoran sama di masjid juga biasanya. Sama setelah itu ada pemotongan hewan kurban setelah sholat Id berjalan. Ya Pak Umar, kalau boleh tahu sudah berapa lama Anda berada di Madinah dan bagaimana pengalaman Anda selama melakukan atau mengikuti Lebaran Idul Adha di Madinah? Saya masuk Saudi Arabia pertama di Mekah tahun 2015. Lalu di Madinah saya pindah baru 2 tahun jalan, 2 tahun lebih. Kebiasaannya gak jauh beda dengan Indonesia, cuman karena jauh sama keluarga jadi ya perasaan sedih, rasa kangen sama Indonesia. Saat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, rasanya pengen pulang ke Indonesia. Insya Allah mohon doanya agar semua tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia
diberikan kelancaran dan kemudahan. Iya, Pak Umar. Saat ini keluarga di tanah air berada di mana, Pak Umar? Mungkin ada yang mau disampaikan kepada keluarga di tanah air? Orang tua saya, anak-anak saya yang berada di Cilacap, dan orang-orang yang sudah banyak membantu keluarga Pak Didi Kusnadi di Cinere, Jakarta. Terima kasih atas pengorbanan dan doa kalian semua. Semoga saya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat, insya Allah. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk Indonesiaku semuanya. Iya, Pak Umar, apakah sebelum sholat ini Bapak sudah menghubungi keluarga di Cilacap maupun di Cinere, Pak? Semalam ada salam-salam buat keluarga sama keluarga di Cinere, alhamdulillah. Iya. Apa yang mereka sampaikan kepada Bapak pada saat menghubungi tadi malam, Pak? Rasa kangen mungkin Satu atau kata dari mereka, rasa kangen pasti, tapi mereka selalu bilang harus sabar untuk mencari nafkah di luar negeri. Harus kuat, harus sabar. Dan insya Allah saya akan mendengarkan amanah mereka, keluarga saya dan orang tua saya, biar saya lebih kuat di sini. Iya, Pak Umar, sejatinya bahwa Idul Adha ini juga adalah Idul Kurban, dan keberadaan Pak Umar untuk di sana bekerja mencari nafkah untuk keluarga adalah salah satu bentuk pengorbanan juga, Pak Umar. Tentu keluarga Anda berbangga di tanah air Anda berada di sana. Ya, Pak Umar, terima kasih banyak. Mudah-mudahan keluarga di Cilacap, di Cinere bisa melihat tayangan ini, dan juga mudah-mudahan keluarga Anda sehat-sehat berada di sana. Assalamualaikum Pak Umar, terima kasih. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua buat Iwan. Baik, dan pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan narasumber kita, Pak Abdul Hayy. Assalamualaikum Bapak. Kita lihat bahwa di Arab Saudi, di Mekah, dan juga di Madinah tadi sudah persiapan sholat. Sebentar lagi akan sholat Idul Adha. Bagaimana di sana, Pak, budaya masyarakat saat musim haji, tetapi juga mereka sekaligus merayakan Idul Adha? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali di sini kita berbicara tentang saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Di sini kita perlu mengetahui ada perbedaan yang spesifik antara jamaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji dengan mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i dalam Al-Bahwa tidak disunahkan bagi orang yang sedang berada di Mina, itu jamaah haji sekarang itu berada di Mina, dengan akan menunaikan Jumratul Aqobah, dan kemudian nanti ada mereka mabit di Mina, dan kemudian ada jumroh yang 2 hari atau 3 hari kemudian. Nah, bagi mereka tidak disunahkan untuk melaksanakan sholatul Id. Sementara bagi mereka yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, mereka disunahkan untuk menunaikan sholatul Id. Maka kalau sekarang di Masjidil Haram ada sholatul Id, itu ditujukan bagi mereka yang penduduk di situ. Tetapi bagi jamaah haji yang sudah melontar, bisa saja mereka ikut ke sana. Jadi tidak ada larangan. Jadi tapi tidak disunahkan, tapi juga tidak dilarang. Iya, Bapak. Tapi di hari ini juga laporan dari rekan kami tadi bahwa sebagian besar jemaah juga kembali ke Mekah untuk melakukan tahallul awal dan juga tawaf ifadah. Apakah jemaah atau mungkin
penduduk di sana yang melakukan tawaf ibadah itu bisa sambil berlangsungnya sholat Idul Adha di Masjidil Haram, Bapak? Baik ya. Sholatul Id itu hanya beberapa menit saja, maka ketika kita sholat, kita itu ikut bisa ya. Tetapi ketika prosesi lain, kita tetap bisa melaksanakan tawaf gitu ya. Jadi hanya beberapa menit saja. Maka saat itu jamaah duduk dulu menunggu ya. Tapi nanti setelah selesai, maka kembali melanjutkan tawaf ifadah dan dilanjutkan dengan sa'i dan tahallul. Tetapi jemaah yang berada di sana tidak perlu ikut sholat idnya, ya Bapak? Ya, mereka tidak disunahkan, tetapi kalau ikut tidak terlarang. Tidak terlarang. Berarti boleh ya Pak? Boleh saja. Habis melakukan sholat id, kemudian melanjutkan prosesi ibadah haji kembali. Iya, iya. Baik. Lalu tadi kita lihat bahwa memang ada 2 skema yang dilakukan oleh jemaah haji, yakni kembali ke Mekah setelah dari Padang Arafah dan juga menuju ke Mina melalui Musdalifah. Tadi tidak ada perbedaan dari kedua skema ini. Menurut Bapak sendiri seperti apa Pak sebenarnya jalur atau dua skema ini Bapak? Ya, kita di dalam melaksanakan ibadah haji setelah dari Arafah kemudian bergerak ke Musdalifah. Dan ke Musdalifah mereka mabit beberapa jam. Jadi setelah setengah malam mereka boleh untuk melanjutkan ke arah Mina. Nanti di Mina mereka dapat melontar jumroh Aqobah. Jadi sebelum subuh sudah boleh. Nah, maka setelah melontar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali, di satu Aqobah itu 1, kemudian mereka, bagi sebagian mereka ini, maka sudah boleh tahallul pertama. Udah boleh ganti baju bagi lelaki. Dan setelah tahallul itu, boleh mereka istirahat di situ, di tempatnya, di maktabnya, tempat tinggalnya, untuk kemudian nanti untuk melontar berikutnya. Atau bagi mereka yang memungkinkan atau mereka memilih bisa langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Maka di sini ketika kebetulan mereka sampai dan di sana sedang ada prosesi ibadah Idul Adha, maka bisa saja mereka ikut di sana. Maka pengalaman sebagian jamaah katanya ikut sholat Id di sana. Atau mungkin memang banyak yang sengaja untuk ke Masjidil Haram dulu untuk mengikuti sholat Idul Adha di Arab Saudi begitu. Iya, bisa juga dari wukuf ya, kemudian ke arah Masjidil Haram untuk ikut sholatul Id atau untuk tawaf ifadah dan sa'i. Baru mereka setelah selesai itu ke Mina untuk jumroh Aqobah. Jadi jumroh Aqobah itu dilaksanakan dari sebelum subuh dan berlangsung sampai hari ini, sampai sore nanti. Itu boleh mereka terus, kapan waktunya silakan. Nah, untuk melempar jumroh di Mina ini kan ada 3, ya Pak, Aqobah, Wusta dan Ula. Itu seperti apa prosesinya, Bapak? Ya. Jumroh Aqobah, ya Ula, Wusta dan Aqobah itu dilaksanakan dimulai dari tergelincirnya kita mabit di Mina, nanti dimulainya setelah fajar besok ya. Besoknya ya. Besok setelah fajar. Walaupun pada dasarnya yang aulanya, yang terbaiknya adalah setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur. Tetapi jika dilakukan semuanya memilih ya setelah zuhur, bayangkan ya. Terlalu padat. Nah, maka kita di Komisi Fatwa dikatakan bahwa dibolehkan untuk mulai melaksanakan jumroh setelah fajar. Tetapi bagi mereka yang melaksanakan sebelum fajar itu nggak boleh ya. Belum terhitung sebagai jumroh. Jadi harus betul-betul setelah fajar ya, setelah fajar ya sampai malam ya, setelah malam sampai malam. Ya, sebelum fajar berikutnya gitu ya. Itu panjang waktunya. Maka di sini bagi yang berkepentingan bisa mengatur bagaimana agar tidak terjadi masalah dengan mengatur perjalanan jamaah dari habis fajar sampai malam.
berapa orang yang datang, yang jalan dan sebagainya itu bisa diatur. Nah, aturan itu seperti apa yang saat ini diterapkan Pak agar tidak terjadi penumpukan khususnya untuk jemaah haji Indonesia ya? Ya ini kita perlu melakukan penyuluhan, penjelasan kepada jemaah bahwa tidak mesti mengejar afdholul auqat itu tadi, yaitu setelah zawal, bahwa boleh setelah fajar. Ya, nah kemudian ini dilanjutkan dengan apa? Dengan pihak dari Kemenak untuk mengatur mereka, karena inilah ya yang bisa bagaimana membuat pengaturan maktab-maktab atau rombongan atau kloter itu bergeraknya kapan, nah, sehingga mereka akan selamat dengan menggunakan waktu-waktu yang ada tadi dengan membagi-bagi mereka. Baik, berarti tidak perlu mengejar satu waktu itu, yang penting prosesinya ini bisa dijalankan sesuai dengan rukunnya, begitu ya Bapak? Betul, betul. Baik Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita masih akan kembali dengan laporan dari rekan-rekan kami yang berada di Mekah, Arab Saudi dan juga perbincangan dengan Bapak Abdul Hayy Al-Katani. Sesaat lagi.